Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, nama saya Nur Laila Wulandari dengan nomor NIM 233161009, program studi Tadris Matematika kelas 1A. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Makiyah dan Madaniyah, mata kuliah Al-Quran sebagai untuk UTS ya. Lanjut masuk ke definisi Makiyah dan Madaniyah. Definisi ini terbagi ke dalam 3 sudut pandang. Yang pertama di aspek tempat diturunkannya ayat, kemudian yang kedua ada aspek orang yang diseru oleh ayat tersebut atau sasaran ayat tersebut, kemudian yang ketiga adalah aspek waktu diturunkannya ayat tersebut. Aspek tempat diturunkannya ayat. Yang pertama Makiyah. Makiyah adalah ayat yang diturunkan di kota Makkah walaupun setelah hijrah. Kemudian yang untuk pengertian Madaniyah adalah ayat yang diturunkan di kota Madinah. Dari pengertian ini, maka ayat yang diturunkan di pinggiran kota Makkah seperti Mina, Arafah, dan Hudaybiyah termasuk ke dalam konteks Makiyah. Demikian juga dengan ayat yang diturunkan di pinggiran kota Madinah seperti kota Badar dan Uhud, itu juga termasuk ke dalam konteks Madaniyah. Lanjut ke kedua, yaitu aspek orang yang diseru oleh ayat atau sasaran ayat tersebut. Dalam aspek ini, Makiyah adalah ayat yang ditujukan kepada penduduk kota Mekah. Sedangkan Madaniyah adalah ayat yang ditujukan kepada penduduk kota Mekah. Berdasarkan pendapat ini, maka terdapat ulama yang menyatakan bahwa Al-Quran yang dimulai dengan redaksi Ya Ayyuhan Nas, maka ayat tersebut adalah termasuk ke dalam surah Makiyah. Sedangkan ayat yang dimulai dengan redaksi Ya ayyuhallazina amanu, maka surat tersebut termasuk ke dalam surat Madaniyah. Gitu. Kemudian yang ketiga, aspek waktu diturunkannya ayat. Yang pertama Makiyah. Makiyah adalah ayat yang turun sebelum hijrahnya Rasulullah SAW ke Madinah, sekalipun turunnya bukan di kota Mekah. Kemudian untuk Madaniyahnya adalah ayat yang turun setelah hijrahnya Rasulullah SAW, sekalipun turunnya di kota Mekah. Pembagian dengan melihat aspek ini adalah pendapat yang sahih, ideal, dan tidak problematik, dadikan wa hasiran, dan dapat berlaku secara total atau muttaridan dalam seluruh ayat Al-Quran. Oleh karena itu, banyak ulama yang menjadikan pendapat ini sebagai pedoman. Kemudian lanjut ke ciri-ciri surat Makiyah. Yang pertama, ada ayat-ayat maupun surat-suratnya pendek dan ringkas. Kemudian yang kedua, surat yang terdapat di dalamnya terdapat ayat sajadah. Kemudian yang ketiga, surah yang di dalamnya terdapat lafaz kalla, sekali-kali tidak. Kemudian yang keempat, ada surah yang di dalamnya terdapat kisah para nabi dan umat-umat terdahulu, kecuali Quran surah Al-Baqarah. Kemudian yang terakhir, surah yang diawali dengan huruf-huruf hijaiyah, kecuali surat Al-Baqarah, Ali Imran, dan Al-Ra'd. Surah-surah hijaiyah itu seperti yang di awal kalimat kita ambil Al-Baqarah ya, Alif Lam Mim. Namun surat Al-Baqarah tidak termasuk ke dalam surat Makiyah ya. Kemudian selanjutnya
Terdapat ciri-ciri surat Madaniyah. Yang pertama, sebagian besar ayat-ayatnya panjang dan susunan kalimatnya mengenai soal-soal hukum bernada tenang. Kemudian untuk nomor 2, surat yang di dalamnya terdapat izin berperang atau menyebut soal peperangan dan menjelaskan hukum-hukumnya. Kemudian yang ketiga, surat yang di dalamnya terdapat rincian hukum had, faraid atau pembagian harta pusaka, kemudian hukum sipil, hukum sosial, dan hukum antar negara. Kemudian yang keempat, ada surat yang di dalamnya terdapat uraian tentang kaum munafik. Baik, selanjutnya masuk ke faedah mengetahui Makkiyah dan Madaniyah. Itu di sini ada 3. Yang pertama, untuk dijadikan alat bantu dalam menafsirkan Al-Quran. Mengapa kok bisa dijadikan alat bantu? Ini sebab pengetahuan mengenai tempat turun ayat dapat membantu memahami ayat tersebut dan menafsirkannya dengan tafsiran yang benar. Kemudian untuk nomor 2, meresapi gaya bahasa Al-Quran dan manfaatnya dalam metode dakwah menuju jalan Allah. Mengapa? Karena sebab setiap situasi mempunyai bahasanya tersendiri. Kemudian yang nomor 3, mengetahui sejarah hidup Nabi melalui ayat-ayat Al-Quran. Sebab turunnya wahyu kepada Rasulullah sejalan dengan sejarah dakwah dan segala peristiwa yang menyertainya. Baik, selanjutnya masuk ke contoh surat Makkiyah. Di sini saya mengambil Quran surah Al-A'raf, yang dimana di Quran surah ini terdapat ciri khas tadi surat Makkiyah. Yang pertama, di dalam Quran surah Al-A'raf terdapat ayat sajadah di ayat 206. Bisa dicek sendiri ya. Di ayat 206 Quran surah Al-A'raf terdapat sajadahnya, untuk sajadahnya itu. Kemudian yang kedua terdapat kisah Nabi Syuaib dengan kaumnya di ayat 88 sampai dengan 93. Di sini saya akan membacakan arti Quran surah Al-A'raf ayat 88 yang mana terdapat kisah Nabi Syuaib dengan kaumnya di ayat tersebut. Surah Al-A'raf ayat 88 yang artinya, pemuka-pemuka dan kaum Syuaib yang menyombongkan dan berkata, sesungguhnya kami akan mengusir kamu, wahai Syuaib, dan orang-orang yang beriman bersamamu dari kota kami, atau kamu kembali kepada agama kami. Kemudian Syuaib berkata, dan apakah kamu akan mengusir kami, kendati pun kami tidak menyukainya. Itu adalah arti Quran surah Al-A'raf ayat 88 yang berbicara tentang kisah Nabi Syuaib. Kemudian yang ketiga, diawali dengan huruf hijaiyah. Quran surah Al-A'raf ayat 1 ya. Dia berbunyi alif lam mim shad. Itu huruf hijaiyah ya. Kemudian lanjut ke contoh surat Madaniyah. Di sini saya mengambil Quran surah At-Taubah yang terdapat ciri khas surat Madaniyah. Yang pertama, terdapat ayat dan izin berperang di ayat 83. Di sini saya akan membacakan arti dari surah At-Taubah ayat 83. Yang artinya, maka jika Allah mengembalikanmu kepada suatu golongan dari mereka, kemudian mereka minta izin kepadamu untuk keluar pergi berperang, maka katakanlah, kamu tidak boleh keluar bersamaku selama-lamanya dan tidak boleh memerangi musuh bersamaku.
Sesungguhnya kamu telah rela tidak pergi berperang kali yang pertama. Karena itu duduklah bersama orang-orang yang tidak ikut berperang. Di dalam Quran surah At-Taubah ayat 83 ini terdapat menyinggung tentang berperang itu tadi ya, teman-teman. Kemudian untuk ciri yang kedua terdapat uraian tentang kaum munafik di ayat 67. Saya akan membacakan arti dari Quran surah At-Taubah ayat 86 yang memuat isi tentang munafik ya, yang artinya orang-orang munafik laki-laki dan perempuan sebagian dengan sebagian yang lain adalah sama. Mereka menyuruh membuat yang mungkar dan melarang berbuat yang ma'ruf, dan mereka menggenggamkan tangannya. Mereka telah lupa kepada Allah, maka Allah melupakan mereka. Sesungguhnya orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang fasik. Baik, sekiranya hanya ini materi yang dapat saya sampaikan, materi tentang Makkiyah dan Madaniyah. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.